Pada video kali ini, Al Hijrah Farm akan membahas salah satu jenis sapi andalan Indonesia. Yaps, sapi Bali teman. Bagi sahabat ternak, pasti sudah tidak asing dengan sapi yang satu ini. Sapi yang populasinya sangat banyak di pelosok Nusantara. Berikut ini saya akan membahas tentang profil dan keunggulan sapi Bali. Nah, tonton terus videonya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar peternakan di channel Al Hijrah Farm. Ditinjau dari sejarahnya, sapi Bali atau Bos Sandiakus dulunya adalah banteng atau bibos banteng yang mengalami beberapa perubahan karena cara hidupnya dan bukan karena perkawinan silang dengan sapi jenis lainnya. Menurut Pine dan Rawlinson 1973, dinamakan sapi Bali karena sapi ini berasal dari Pulau Bali dan telah mengalami proses domestikasi atau penjinakan. Jadi, sapi Bali dulunya adalah banteng yang hidup di alam liar, lalu kemudian dijinakkan oleh masyarakat pada masanya yang terjadi berabad-abad lalu. Nah, pada abad ke-18, sapi Bali mulai menyebar ke NTT, NTB, dan semakin luas hingga Sulawesi, serta sejumlah wilayah lainnya di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, namun juga sudah menyebar sampai ke luar negeri seperti Australia, Filipina, dan Malaysia. Wah, ternyata sapi Bali eksis juga ya. Dulunya sapi Bali merupakan hewan ternak yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat petani. Karena sapi Bali sering dimanfaatkan untuk membantu kegiatan bertani di masyarakat, seperti membajak sawah, membawa hasil pertanian, dan kegiatan bertani lainnya. Secara fisik, sapi Bali mudah dikenali karena mempunyai karakteristik seperti berikut. Yang pertama, warna bulu pada badan sapi Bali akan berubah sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya. Pada saat masih pedet atau anakan, bulu badannya berwarna sawo matang ataupun kemerahan. Setelah dewasa, sapi Bali jantan berwarna lebih gelap. Sedangkan sapi Bali betina tidak mengalami perubahan yang berarti dan tetap berwarna sawo matang ataupun kemerahan. Warna bulu sapi jantan biasanya berubah dari merah bata menjadi coklat tua atau hitam setelah mencapai dewasa sejak umur 1,5 tahun dan menjadi hitam mulus pada umur 3 tahun. Yang kedua, terdapat bulu berwarna putih pada 4 kakinya seperti kaos kaki yang dimulai pada lutut sampai pada kukunya. Warna putih juga dijumpai pada bokong berbentuk oval, pada pinggiran bibir, dan pada daun telinga bagian dalam. Yang ketiga, ukuran badan yang sedang dan berbentuk memanjang. Yang keempat, badan padat dengan dada yang dalam. 5. Tidak berpunuk, kaki ramping agak pendek menyerupai kaki kerbau. 6. Pada tengah-tengah punggung terdapat bulu hitam berbentuk garis memanjang dari gumbah hingga pangkal ekor. 7. Hidung, kuku, dan bulu ujung ekor berwarna hitam. 8. Tanduk pada sapi jantan tumbuh agak ke bagian luar kepala, dan untuk sapi betina tumbuh ke bagian dalam. Berikut keunggulan sapi Bali dibanding sapi jenis lainnya. Yang pertama, kemampuan beradaptasi yang sangat baik. Sapi Bali merupakan jenis sapi yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan sekalipun, terutama pada daerah baru. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya populasi sapi Bali yang tersebar di pelosok Nusantara. Artinya, sapi Bali sangat mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, teman. 2. Tingkat fertilitas yang tinggi.
Dari segi fertilitas atau reproduksi, sapi Bali termasuk sapi yang subur, dengan persentase beranak berkisar antara 40-80%. Tingkat reproduksi yang tinggi juga dapat dilihat dari selang beranak yang pendek, yaitu mendekati 1 tahun. 3. Persentase karkas yang tinggi. Sapi Bali merupakan ternak potong andalan Indonesia. Dari segi produksi karkas, sapi Bali memiliki persentase karkas berkisar 56-57% dan digolongkan sebagai sapi pedaging ideal. 4. Ukuran tulang yang kecil. Ya, ukuran tulang sapi Bali relatif kecil dibandingkan sapi jenis lainnya, sehingga jumlah dagingnya lebih tebal. Kualitas daging sapi Bali pun sangat baik. 5. Kadar lemak yang rendah. Sapi Bali merupakan sapi yang kadar lemaknya rendah. Lemak yang tipis menjadikan daging sapi Bali banyak dicari di pasaran. Harga dagingnya pun lebih terjangkau dari daging sapi lainnya. 6. Tidak selektif dalam hal pakan. Ya, sapi Bali merupakan sapi yang tidak selektif atau tidak neko-neko dalam soal pakan teman. Pada jenis pakan kualitas rendah sekalipun, sapi Bali tidak terlalu pilih-pilih, seperti rumput kering, ilalang kering, jerami kering, dan banyak jenis rumput lainnya yang disukai sapi Bali. 7. Mudah dikendalikan dan jinak. Tidak seperti sapi lainnya, sapi Bali termasuk sapi yang mudah dikendalikan dan jinak, sehingga banyak masyarakat yang memelihara sapi Bali. Nah, sekian profil sapi Bali dan keunggulannya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman. Salam peternakan dan semangat beternak.